Halo teman-teman, selamat datang dalam video tugas wawancara dari kami kelompok 1 kelas 2025A untuk mata kuliah Bahasa Indonesia, program studi pendidikan matematika. Tapi kita harus ingat ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, yuk kenalan! Halo teman-teman, selamat datang dalam video wawancara dari kami kelas 2025A Matematika dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, jadi di sini teman-teman, dalam video ini kami sudah kedatangan narasumber Ibu Atik. Oke, Ibu Atik di sini kami akan membahas berkaitan dengan pengaruh bahasa gaul terhadap kemampuan menulis bahasa Indonesia bagi para pelajar. Nah, sebelumnya kita perkenalkan dulu pada narasumber kita hari ini. Halo, perkenalkan nama lengkap saya Patricia Apriani. Saya merupakan seorang guru di salah satu SMP, yaitu SMP Santo Paulus Guru. Dan saya sendiri merupakan seorang guru bahasa Inggris. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Atik. Kami juga dari kelompok ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Atik karena sudah mau meluangkan waktu kepada kami untuk melakukan beberapa wawancara dalam beberapa waktu ke depan. Baik Ibu Atik, tujuan utama dari wawancara ini sebenarnya kami ingin mengetahui tentang kendala-kendala yang dialami siswa dalam pelajaran bahasa Indonesia. Terlebih kita ketahui teman-teman saat ini kita berada di era digital di mana mulai kita kecil sudah dikenalkan dengan berbagai media sosial mulai dari Instagram, TikTok, dan di dalam media-media tersebut tidak selamanya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Betul Ibu Atik ya? Oke. Jadi Ibu Atik, untuk tidak memperpanjang waktu, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira bagaimana menurut Ibu Atik pengaruh penggunaan bahasa gaul di media sosial terhadap kebiasaan bahasa baku untuk siswa? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya sendiri, penggunaan bahasa gaul itu sangat berdampak ya terhadap minat baca atau dalam penulisan sebuah kata, terutama bagi peserta didik atau siswa sendiri. Itu tentunya sangat berpengaruh menurut saya sendiri. Karena apa? Kita tahu bahwa bahasa gaul itu kan merupakan bahasa yang baru muncul ya dalam media sosial, seperti yang Ketris katakan tadi, seperti penggunaan platform seperti TikTok, Instagram, dan lain-lain. Tentu dengan adanya kata-kata baru tersebut, ya, itu akan berpengaruh dan akan menjadi sebuah kebiasaan ketika siswa itu sering melakukan hal tersebut, dan itu sangat berdampak positif terhadap kemampuan menulis dan baca siswa. Oh, baik. Jadi untuk di satu kelas sendiri, tadi Ibu Atik mengajarnya di satu kelas ya teman-teman di SMP-nya. Jadi kira-kira yang Ibu Atik lihat selama ini, apakah siswa-siswa kita yang ada di SMP satu kelas ini cenderung menggunakan bahasa yang baku atau lebih cenderung menggunakan bahasa gaul? Oke, saya rasa ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kalau dari pengalamannya saya di sekolah, siswa itu cenderung lebih menggunakan bahasa yang baku. Karena apa? Yang pertama, di tempat saya mengajar, itu sekolah berasrama, dan di mana siswa dan siswi itu tidak diperkenankan menggunakan HP. Jadi mereka itu lebih dominan yang menggunakan bahasa yang baku ketimbang yang non baku. Oh iya, jadi kesimpulannya di sini kalau di sekolahnya Ibu Atik ya, kebanyakan anak-anak menggunakan bahasa baku. Itu juga dipengaruhi karena jarang menggunakan media-media sosial. Gitu. Mungkin kalau di luaran, mungkin yang lagi nonton pasti berpikir, tapi di luaran ini kebanyakan anak-anak menggunakan bahasa baku. Tapi konteksnya di sini ya teman-teman, di tempat Ibu Atik mengajar ini adalah asrama dalam ya Ibu Atik ya. Asrama dalam yang dimana anak-anaknya itu jarang sekali menggunakan media sosial. Bukan jarang, tidak menggunakan media sosial. Lalu untuk pertanyaannya kedua Ibu Atik, nah biasanya kan kita juga ada yang namanya aplikasi WA. Di WA itu biasanya untuk kita chat-chatan. Nah biasanya
Yang saya lihat selama ini, kalau kita chat-chatan itu biasanya menggunakan kata-kata singkat saja atau yang tidak formal. Kira-kira kebiasaan menggunakan kata-kata yang singkat ini pada chat, apakah berpengaruh dalam penulisan secara formal ketika dalam pelajaran di sekolah? Oke, baik ya. Kalau menurut saya, ya sangat berpengaruh sekali di mana hal yang menjadi sebuah kebiasaan ya sulit untuk kita rubah. Jadi kalau kita lebih sering menggunakan bahasa yang singkat ya pada apa tadi pada Chat WA. pada chat WA atau apa saja, karena kita sudah sering melakukan itu bisa saja menjadi sebuah kebiasaan yang sulit dilakukan dalam diri kita. Ya, jadi apapun itu, hal sekecil apapun, kalau sudah terbiasa kita melakukannya, sangat berdampak besar untuk diri kita sendiri ya. Terutama bagi para siswa yang masih notabene itu masih belajar dalam hal menulis ataupun dalam hal apapun yang lainnya. Jadi penggunaan bahasa singkat ini juga sangat berpengaruh ya buat pikiran Sangat berpengaruh sekali. ya. Oke, berarti pertanyaan berikutnya di sini kita kan kalau di WA itu pasti chatnya tidak lepas dari namanya emoji, ya kan, emoji. Entah itu untuk kayak sedih, pasti ada emoji nangis, ketawa begitu. Nah, kira-kira dari yang Ibu Ati lihat, apakah ada pengaruh penggunaan emoji terhadap cara siswa dalam menyampaikan makna dalam tulisan seperti itu? Oke, baik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa emoji itu kan sebuah bentuk perasaan atau sebuah bentuk tindakan ya dalam berbahasa gitu. Di sisi lain, emoji itu sendiri kan emoji itu sendiri kan merupakan pengganti dari bahasa nonverbal itu sendiri dalam sosial media. Tetapi menurut penelitian, emoji itu merupakan sebuah bentuk ketidaktulusan. Ya. Jadi itu menurut saya tergantung orang yang membaca pesan yang kita kirim ya. Dari situ juga lebih khususnya itu sangat berpengaruh terhadap perasaan dari si pembaca sendiri. Jadi menurut saya ya tidak berpengaruh juga, tapi tergantung dari yang meresponnya. Responnya. Oke. Baik, jadi tidak dalam pembelajaran di sekolah, di posisinya di SMP 1 kelas, berarti pengaruhnya tidak terlalu signifikan ya penggunaan emoticon atau emoji itu di WA dengan penulisan secara langsung. Oke. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, tadi yang kita ketahui Bu Atik adalah seorang guru bahasa Inggris ya. Iya. Terus, jadi di sini untuk pertanyaan selanjutnya, apakah penggunaan bahasa campuran Indonesia Inggris atau bahasa campur-campur di mana sekarang tuh anak-anak pasti sering menggunakan kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Inggris walaupun hanya kosakata sederhana. Kira-kira dari yang dilakukan ini apakah ada pengaruh khusus dalam kemampuan menulis bahasa yang baku? Apakah siswa cenderung melupakan kosakata asli bahasa Indonesia malah menggantikannya ke dalam kosakata bahasa Inggris gitu. Oke, baik. Ya, kalau menurut saya ini tentunya itu berpengaruh sangat baik ya ketika penggunaan bahasa Indonesia itu mix dengan bahasa Inggris. Karena di sisi lain, kalau misalnya kita campur antara penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, itu bisa meningkatkan kosakata bahasa Inggris dari siswa tersebut. Ya, itu juga lebih bagus. Ya. Tetapi kalau dituntutnya dalam menulis itu kita harus menggunakan bahasa yang baku, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, karena seperti pengalamannya saya sendiri juga ya. Dalam bahasa Indonesia pasti ada satu dua kata yang memuat kata yang menggunakan bahasa Inggris di dalamnya. Jadi menurut saya itu sangat baik untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam segi literasinya sendiri. Itu. Jadi penggunaan bahasa Inggris ini juga ada pengaruh positifnya. Iya, sangat berpengaruh positif. Menurut kakak itu dia lebih ke positif atau negatifnya? Kalau menurut saya sendiri sih, ya karena saya juga seorang guru bahasa Indonesia, itu masuk positif sekali. Ya. Jadi ada pengaruh yang negatif ya, itu baik malah untuk menambah kosakata bahasa Inggris. Malah untuk meningkatkan mereka punya vocabulary dalam bahasa Inggris. Baik, Ibu Atik selanjutnya di sini tadi saya sudah menyebutkan di awal tentang platform media sosial seperti TikTok. Nah, di sini untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira menurut Ibu Atik
peran platform seperti TikTok dalam membentuk kebiasaan bahasa non baku di kalangan pelajar itu bagaimana? Kalau menurut saya ya, adanya platform seperti TikTok, Instagram, dan lain-lain itu, ya ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Ya kita ketahui bersama bahwa untuk dampak positifnya, kita mau cari apa sih dari TikTok pasti ada. Tentunya di zaman sekarang kan tuntutannya itu dalam proses pembelajaran itu ada yang namanya digitalisasi pembelajaran, di mana di dalamnya itu memuat pembelajaran digital ya yang menugaskan atau memberikan penegasan kepada siswa untuk lebih apa sudah namanya lebih mencari tahu informasi-informasi secara lebih lebih luas. Tetapi dampak negatifnya sendiri itu uh, seperti kurangnya rasa ingin tahu dari siswa sendiri mencari sesuatu itu karena dengan adanya platform ini sendiri ya gampang ada TikTok ya kita buka ada apa saja kan di dalamnya pasti ada. Tapi di sisi lainnya juga ya seperti yang saya katakannya tadi adanya mental enak dari siswa ketika mencari sesuatu ya atau disebut dengan kata lainnya di instan. Instan, lebih suka yang instan daripada mencari tahu secara sungguhnya. Oke, terima kasih Ibu Atik. Nah, berikutnya Ibu Atik. Nah, apakah gaya bahasa yang santai di Instagram itu membuat siswa sulit menyesuaikan diri dengan bahasa formal di sekolah? Kita tahu bahwa kalau di media sosial itu cenderung orang-orang menggunakan bahasa yang santai saja, jarang menggunakan bahasa-bahasa yang baku atau formal. Kira-kira di SMP 1 kelas sendiri, apakah ada pengaruh dalam penggunaan bahasa santai ini dengan bahasa non baku atau bahasa baku di sekolah? Oke, kalau menurut saya itu ya ini lebih khususnya tadi ke tempat saya mengajar atau Boleh di tempat itu. oke, kalau menurut saya tidak berpengaruh sama sekali. Seperti yang kita ketahui sebelumnya tadi bahwa memang di sekolah saya itu kan tidak menggunakan HP sama sekali, ya. Di mana para siswanya itu juga mencari informasi itu ya dengan melihat isi buku bacaan atau lain-lain karena tidak memegang HP. Penggunaan bahasa gaul ini kan tergantung orangnya. Nah, kalau memang dia itu sering menggunakan bahasa gaul, ya setiap saat dia menggunakan bahasa gaul tentu itu menjadi sebuah kebiasaan, ya. Kalau itu tadi kalau menjadi sebuah kebiasaan maka akan berdampak dalam dirinya dan susah untuk dihilangkan gitu. Jadi kalau untuk di sekolah saya sendiri itu tidak berpengaruh sama sekali karena sebagian siswa itu eh, masih menggunakan bahasa yang baku dan jarang sekali menggunakan bahasa non baku. Bagi Bu Atik. Nah, biasanya kan selama ini kita sering mendengar banyak sekali orang-orang yang kayak misalnya di contohnya ada salah satu konten kreator Lala, anak kecil itu biasanya kan dia berbicara menggunakan bahasa baku. Tapi kan kita lihat dari komen-komennya biasanya orang menertawakan merasa aneh tentang seorang anak yang berbahasa baku terasa aneh karena kebiasaan kita yang sering menggunakan bahasa yang tidak baku atau bahasa gaul. Kira-kira menurutnya Ibu Ati, misalnya ada banyak siswa yang lebih nyaman menggunakan bahasa yang tidak baku dibandingkan bahasa yang baku. Jadi siswanya itu lebih suka atau lebih nyaman menggunakan bahasa gaul daripada menggunakan bahasa yang tidak baku. Kira-kira apa sih caranya untuk melatih mereka atau mengajarkan mereka bagaimana kebiasaan berbahasa yang baku yang baik seperti itu? Oke, kalau dilihat dari eh, pengalaman selama ini ya, cara yang paling praktis ya ketika kita itu mau menerapkan bahasa Indonesia yang baku ya kita yang pertama kita harus lihat dulu ya lingkungan keluarga sendiri. Kalau misalnya dari lingkungan keluarga sendiri sering menggunakan bahasa yang tidak baku atau mengajarkan bahasa Indonesia yang tidak baku itu sangat berdampak pada anak itu sendiri ya. Lalu yang kedua ya sering-seringlah mengajak anak untuk menggunakan bahasa yang baku. Walaupun begini tidak sepenuhnya full sekali, tetapi kita harus mencoba untuk melatih menggunakan bahasa Indonesia yang baku, ya supaya kita mengetahui struktur penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, jadi di sini intinya itu harus dimulai sejak dini ya, terkhusus dari keluarganya. Karena tidak mungkin kalau dari keluarganya sudah sulit bahasa baku, kita mungkin sulitan deh sekolahnya untuk mengajarkan anak. Oke, jadi dari di sini
kita sudah lihat bahwa ada juga begitu banyak pengaruh dari platform media sosial dalam penggunaan bahasa baku dari siswa. Nah, menurut Ibu Atik sendiri, apakah perkembangan teknologi ini itu membantu atau justru menghambat dalam penggunaan bahasa baku? Oke, baik ya. Kalau menurut saya sendiri kan seperti yang kita tahu bahwa teknologi itu sangat penting di zaman sekarang. Jadi ini juga merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk meningkatkan kita punya bahasa Indonesia yang baku. Ya, memang ada dampak negatif tersendiri dari teknologi, tetapi lebih banyak ke dampak positifnya, di mana kita bisa mencari hal-hal yang tidak ada, tentunya ada. Ya, tentunya ada itu berkat dari teknologi. Nah, dan menurut saya sendiri teknologi itu sangat berperan penting ya dalam meningkatkan kita punya bahasa Indonesia yang baku. Oke, baik. Jadi, Ibu Atik tadi kan mengajar di SMP sampai Pelaus. Kira-kira bagaimana cara sekolahnya Ibu Atik untuk menyesuaikan pembelajaran bahasa baku dengan perkembangan bahasa digital saat itu? Baik, di sekolahnya saya sendiri kan itu ada yang namanya kegiatan literasi. Ya. Jadi dari situ eh, kami melihat perkembangan siswa setiap pekannya berkaitan dengan bahasanya mereka dan yang lainnya. Tentunya ini sangat membantu mereka dalam meningkatkan mereka punya kaidah berbahasa yang baik dan benar, serta mengikuti struktur atau aturan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih. Jadi di sini saya ingin bertanya juga, bagaimana pendapatnya Ibu sendiri tentang bahasa non baku di internet? Apakah bisa dianggap sebagai perkembangan bahasa yang wajar? Kira-kira menurut Ibu Atik sendiri bagaimana? Kalau menurut saya sendiri sih bahasa yang wajar juga tidak, karena bahasa non baku itu seperti maksudnya adanya muncul kata-kata yang baru ya. Ah, kalau menurut saya sendiri sih itu sangat ya Pak, ada wajarnya, kadang mungkin juga ada tidaknya ya. Kalau kita mengikuti perkembangan zaman sekarang, ya mungkin kita dituntut dengan hal-hal seperti itu. Tetapi di sisi lain juga, kenapa saya mengatakan wajar? Mungkin itu juga meningkatkan pengetahuan dari anak-anak zaman sekarang ya. Dimana kalau mereka itu menggunakan sebuah kata yang menurut mereka baik, ya dan itu tentunya berdampak positif di mana mereka tahu maksud dari kata tersebut gitu ya. Kira seperti itu. Jadi, eh, selanjutnya Ibu Aktif di sini pertanyaan terakhir dan yang mungkin yang akan paling berguna ya untuk kami. Kira-kira menurutnya Ibu Aktif itu bagaimana cara kita untuk tetap mengikuti tren bahasa modern tapi tidak meninggalkan kaidah bahasa baku? Oke, bahasa modern itu sendiri kan sebagai bahasa biasa, ya, biasa. Tapi alangkah baiknya kita juga harus mengetahui bagaimana struktur atau pola kalimat dalam menggunakan bahasa Indonesia yang lainnya. Nah, jadi tidak menghilangkan struktur. Ya, bolehlah kita menggunakan bahasa yang tidak baku atau bahasa gaul tadi ya. Tapi jangan mengesampingkan struktur penggunaan bahasa Indonesia yang berbeda. Ya, seperti itu. Oke, jadi kesimpulan yang di sini yang bisa saya tarik, mungkin kita bisa membuat bahasa modern ini bisa berjalan beriringan ya, Iya. beriringan bersama bahasa baku tersendiri. Jadi bolehlah untuk kita menggunakan bahasa modern tanpa melupakan bahasa Indonesia itu sendiri. Karena dalam bahasa Indonesia itu sendiri kan ada strukturnya ya. Strukturnya. Tanpa mengesampingkan dia punya aturan-aturannya, apalagi adanya slang itu atau mengesampingkan bahasa Indonesia itu sendiri. Oke, terima kasih kepada Ibu Aktif. Terima kasih untuk jawabannya tadi itu sudah cukup untuk membantu kami ya dalam memahami tentang pengaruh bahasa gaul terhadap kemampuan menulis siswa. Gitu. Oke teman-teman, mungkin itu saja video kami kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kami, Bu Akti. Dan semoga dengan adanya video ini mungkin bisa memberikan edukasi kepada teman-teman semua. Terima kasih teman-teman.
Oke, baik. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa gaul di kalangan pelajar merupakan hal yang sangat-sangat wajar karena sangat berpengaruh terhadap perkembangan zaman, pergaulan, dan juga sangat berpengaruh terhadap media sosial. Juga berfungsi sebagai sarana untuk mempererat hubungan sosial antar teman sebaya. Namun demikian, penggunaan bahasa gaul yang terlalu sering dapat berdampak bagi pelajar dalam menulis bahasa Indonesia yang baku. Hal tersebut karena sering memakai singkatan, kosakata yang tidak baku, dan struktur kalimat yang tidak sesuai dalam tugas akademik. Nah, oleh karena itu, penting untuk pelajar membedakan penggunaan bahasa. Bahasa gaul itu hanya digunakan dalam konteks formal, sedangkan bahasa Indonesia yang baku dapat digunakan dalam konteks resmi dan akademik. Penting bagi guru dan lingkungan sekolah dalam membimbing serta membiasakan pelajar untuk menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah yang berlaku. Dengan demikian teman-teman, penggunaan bahasa gaul tidak selamanya berdampak negatif, asalkan penggunaannya disesuaikan dengan situasi dan ingat tetap diimbangi dengan belajar dan memaknai bahasa Indonesia yang utuh.